Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Manapur di Salangkara, Manapur di Salangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, Samalayang iman bidadara, Samalayang. Salam Pramuka. Salam. Apa kabar kakak-kakak pembina semuanya? Selamat bertemu lagi dengan saya Kak Yanes Prijono dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Gunung Kidul. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang dunia siaga. Terlebih khusus kita akan membahas mengenai tata pelaksanaan perkemahan siaga. Untuk lebih jelasnya mengenai tata pelaksanaan perkemahan siaga ini, saya hadirkan narasumber dari Pusdiflacak Gunung Kidul. Beliau adalah Kak Cundori. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Nah, pada kali ini Kak Jun, kita akan membahas tentang bagaimana toh sebetulnya tentang tata pelaksanaan perkemahan siaga itu. Nah, sepenuhnya baik itu apa yang harus disiapkan pelaksanaannya bagaimana dan selanjutnya waktu sepenuhnya saya serahkan pada Kak Jundori. Silakan Kak. Terima kasih Kak Yo waktunya untuk saya. Sebelumnya salam Pramuka. Salam. Ya. Kakak sekalian, peserta KMD, Kak Yo yang saya banggakan dan hormati. Dari sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan dayanya sehingga kita pada saat ini bisa bertemu dalam situasi yang baik walaupun dalam pandemi, tapi kita bisa melaksanakan aktivitas dalam kegiatan KMD tahun ini. Kak Yo dan kakak KMD yang saya banggakan, bahwa untuk pelaksanaan ataupun tata kelola dalam perkemahan siaga itu ada perbedaan dengan golongan penggalang dan pemegang. Iya. Utama pada perbedaan adalah tentang waktu pelaksanaan, di mana di usia siaga ini tidak boleh atau tidak ada untuk menginap. Iya. Nah, tentu saja ini berkaitan dengan psikologis peserta karena masih terlalu kecil sehingga seandainya terjadi nginap mesti banyak ada yang hal-hal yang membuat kita semua repot, mungkin masih nangis, kangen sama ayah bundanya, kemudian masih perlu pendampingan dan sebagainya. Nanda itu kan masih mbok-mbokan. Masih mbok-mbokan, betul ya, betul. Yang saya paling punya anak sendiri aja kalau tinggal sewengi dua mengi masih dari orang tuanya gitu ya. Ya nggak begitu. Nah oleh karena itu sampai saat ini tentang kegiatan pramuka siaga perkemahan belum ada menginap. Nah oleh karena itu mari tentang peraturan ini tetap kita tegakkan karena dalam pelaksanaan aturan jelas bahwa untuk siaga belum boleh menginap. Kakak Yo dan kakak pembina bahwa di dalam perkemahan siaga itu kita dibagi tiga aspek. Yang pertama adalah nanti persiapan, kemudian pelaksanaan dan nanti untuk evaluasi. Nah, di perkemahan siaga itu tentu saja pelaksanaannya masih belum bisa mandiri 100%. Iya. Dimana untuk membawa alat, kemudian membawa perlengkapan itu kalau kita seperti penggalang belum bisa ya, belum mampu ya. Dia masih suka bermain, masih menggantungkan orang tua. Oleh karena itu keterlibatan daripada wali murid atau kakak pembina itu masih kita butuhkan karena 72% bahwa itu adalah nanti kegiatannya adalah di pembina. Kita banyak bergerak, kita banyak memberikan, kecuali kalau nanti di penegak terbalik ya, 20% itu pada pesertanya, 70% pada pembina terbalik ya, itu yang pembinanya yang cuma sedikit mengawasi. Oleh karena itu kita banyak bekerja, banyak menjadi fasilitator, membantu dan sebagainya, itu bedanya. Nah oleh karena itu terutama bahwa situ tuh ada kegiatan yang agak lama Kak, yaitu tentang mendirikan tenda. Tentu saja kalau siaga pagi itu nanti langsung kita mendirikan tenda, tentu kegiatan yang diawali nanti akan
Memakan waktu. memakan waktu, sudah kecapean dan gini. Nah, biasanya kalau kami sendiri mengadakan itu H-1 itu kita sudah bersama wali murid dan peserta hadir tempat untuk kemah itu mendirikan tenda. Iya. Itu dengan ya kita bersama-sama, ada wali murid, ada peserta, ada pembinanya. Peran aktif mereka. peran aktif untuk mereka. Ayah bundanya untuk di. Iya. Kalau mau dibaguskan dia pengen berhias ya. Iya. Kan, Kak. Dibuat tampil dengan teman-temannya kan, aku bagus, seneng. Artinya kalau tempatnya kemahnya kok bagus, dia nyaman dan punya kesan tersendiri dalam berkemah. Nah, oleh karena Itu itu persiapannya ya. Kak? persiapannya, Kak. Nah, di dalam isi tenda, di dalam camp tenda itu tentu kita disesuaikan dengan keperluan pas persari. Tentunya ada kesiapan-kesiapan, contohnya ya enggak, Kak. Kalau mereka itu sedang istirahat, tentunya lepas sepatu. Iya. Dan jangan kita harus melatih dia tuh sepatunya tidak berserakan. Kasih dia tempat dudukan sepatu, entah dari bawa dari rumah, dari pring bambu yang dibuat, Iya. itu silakan. Yang penting ada. Iya. Ya rapi. Kemudian untuk dapur, misalkan ya, itu ada nanti untuk meletakkan makanan dan sebagainya biar tidak kena debu dan sebagainya perlu ditata. Itu kemarin sudah dibuatkan. Kemudian terus misalkan ganti baju, tentu kan ini kita sedang mau melaksanakan ibadah siang, nah itu kan tentunya kan ganti baju, yang putri bawa mukena dan sebagainya, kalau yang muslim ya seperti Iya. itu. Nah dia kan ganti baju dan sebagainya, sarung dan sebagainya, tentu bajunya akan tidak mungkin dilempar-lemparkan, tidak mungkin, Iya. Perlu tempat. bentuk tempat, yaitu gantungan baju atau jemuran. Iya. Nah itu jelas sehingga dipakai, masuk. Kemudian nanti untuk tempat yang untuk menaruh makanan juga disendirikan, dibedakan antara nanti dekat makanan ditaruh dengan kaos kaki yang tidak mungkin ya, itu nyaman. Nah sepertilah itu, artinya pada hari itu yang sekiranya siaga perlu penempatan itu dibuatkan sebelumnya. Termasuk tempat untuk buang sampah ya, Kak. Betul, Kakak. Nah, Biasanya kalau sudah capek itu makan langsung dilempar-lempar, Iya. itu tempat sampah wajib. Tempat sampah, tempat sepatu, dapur untuk menaruh jemuran. Nah, itu kemudian ini perlu kita buatkan suatu pagar. Pagar itu adalah membatasi bahwa daerah teritorial kawasan itu adalah punya privasi. Ya, orang itu mau masuk lalu lalang itu sudah ada kehormatan sendiri supaya tidak terganggu privasinya. Iya. Nah itu perlu, nah itu dibuatkan satu dengan satu. Ya. Kemudian kakak untuk letak kemah tersebut betul-betul sudah jadi. Kemudian kegiatan ini, Kak, tadi masuk di dalam persiapan, sekarang masuk pelaksanaan di kegiatan. Ya karena kemarin sudah melaksanakan mendirikan tenda. Ya. Jam pagi itu adalah kita fokus untuk upacara pembukaan. Iya. Nah, kemudian setelah upacara pembukaan nanti sampai dengan upacara penutupan. Nah, aktivitas apa saja yang di dalam suatu persari itu dilaksanakan. Tentu itu mengaitkan dengan kegiatan selama latihan. Kurun waktu itu ditampilkan dalam suatu perkemahan. Nah, terutama ya, karena yang perlu mereka adalah kegiatan besar juga, bisa dimasukkan kegiatan seperti karnaval ya, masing-masing barung. Kemudian ada bazar siaga. Ya. Nah, kemudian ada kalau bisa wisata siaga misalkan ya, jalan-jalan muter, sekitar ada tempat kampung. muter ada wisata yang bisa untuk dikunjungi lah. Iya, seperti dekat itu. lokasi wisata. Nah itu yang utamakan, karena itu kegiatan-kegiatan di dalam itu kalau dalam kurun waktu setahun kita mau melaksanakan kegiatan pencapaian SKK dan SKU dan meranah ke dalam Pram Garuda, itu persari muatannya banyak sekali. Ya. Nah, terutama nanti di kegiatan. Kemudian setelah terencana dalam kegiatan tersebut, itu usahakan bahwa kegiatan tersebut itu ada hubungannya dengan pencapaian SKU, TKU ataupun TKK, Iya. sehingga bisa menambahkan tanda tangan yang waktu itu kemarin dalam pencapaian mau ke siaga bantu, mula, tata, itu terakomodir. Iya. Nah, kemudian yang terpenting Yanda, dalam kegiatan tersebut terbentuk pos-pos dan sebagainya, dan di garis bawahi semua kegiatan itu masuk dalam ranah sesosif. Iya. Ya. Tidak boleh lepas dari situ, Kak. Ya, nanti kita sampaikan kegiatan. Oleh karena itu
muatan-muatan dalam SKU kita masukkan dalam persari, sehingga dalam itu ada pelantikan juga yang hari ini sudah selesai SKU-nya kita berikan, yang hari ini juga sudah dia melaksanakan ujian TKK ada, kita sematkan di sana juga. Nah, itu ya Anda, kakak-kakak ruang lingkup di dalam kegiatan perkemahan 1 hari siaga. Tidak lupa juga setelah dari akhir sampai awal sampai akhir selesai, lain ketika ada evaluasi. Tentu saja ini merupakan bahan ke depan lebih baik, terutama pelaksanaan, baik pelaksanaan, kemudian segala kekurangan kelebihan nanti kita akomodir, sehingga buat catatan tahun ke depan kita akan merasakan yang sama lebih bagus lagi. Betul Kak. Karena tanpa evaluasi rasanya kegiatan itu hambar. Sehingga nanti dengan evaluasi kekurangan-kekurangan yang ada itu bisa dijadikan pijakan untuk membuat langkah-langkah yang lebih baik untuk kegiatan-kegiatan di tahun-tahun yang akan datang. Tambah lagi mungkin Kak, sudah cukup itu. Satu hal Kak, yang mungkin bisa dimasukkan yaitu bahwa seluruh orientasi nanda-nanda siaga itu kan sifatnya adalah riang. Betul. Karena tanpa itu juga mereka merasa hambar. Dan apalagi peran orang tua itu sangat dibutuhkan, dan mereka punya bangga ketika ayah bundanya itu diajak untuk ikut mempersiapkan nanda-nanda itu dalam berkegiatan. Tetapi itu sebatas ketika persiapan, jangan nanti sampai ketika sudah kegiatannya kok juga masih ikut itu kan malah tidak pas. Ya mungkin itu tambah Kak. Mungkin Kak tambah lagi di dalam perkemahan tersebut untuk membuat suatunya berkompetisi, sehingga nanti akan memunculkan suatu barung tergiat, sehingga menjadikan suatu reward kepada kita. Boleh-boleh saja nanti setiap kegiatan nanti ada penilaian, ada yang terbaik, sehingga nanti barung-barung yang terbaik mendapatkan suatu poin tinggi, diberikan suatu reward berupa mungkin yang paling bangga itu apa? Misalnya medali bisa ya Anda, kemudian ada kasih piala boleh, sehingga nanti di tahun ke depan dia merasa bangga bahwa karena tanpa kompetisi mereka tidak ada semangat juang ya Anda, betul Kak. Terima kasih Kak Sundori atas pemaparannya mengenai materi tata pelaksanaan perkemahan siaga ini. Yang jelas satu hal, kemah itu selalu dinanti-nantikan oleh anggota muda. Setiap jenjang tingkat apapun ini. Terima kasih banyak. Inilah kakak-kakak semua pemaparan materi tata pelaksanaan perkemahan siaga. Semoga memberi tambahan pemahaman bagi kakak-kakak pembina semuanya, sehingga nanti menjadi bekal ketika kakak-kakak semua berkiprah di pangkalan, di Gusdepan ataupun di kuartir masing-masing. Mohon maaf jika saya yang memandu acara bersama narasumber Kak Sundori tidak ada kekurangan. Semoga kekurangan yang ada bisa kami perbaiki untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih banyak. Ikhlas bakti, bina bangsa, berbudi bawa laksana. Warcap Gunung Kidul, kokoh, bersinergi, berprestasi. Salam Pramuka. Salam.